Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Magdalena Jeminda, NIM 1903030052, Prodi Sosiologi, kelas B semester 5. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Dalam video kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit materi dari review buku ke-8 tentang kekuatan dan protes, bagaimana kelompok terpinggirkan menentang negara dan institusi lain, dari mata kuliah Gerakan Sosial. Yang pertama, teori kekuatan protestor, pemberontakan musim semi di Arab. Protes musim semi Arab mengguncang seluruh wilayah di belahan dunia. Mereka mewakili mobilisasi massa yang terjadi dengan kecepatan yang menakjubkan, menyapu beberapa negara, menghadapi represi brutal, melibatkan konstituen yang beragam, berhasil menjatuhkan rezim otoriter, tidak memiliki kepemimpinan organisasi yang kuat, dan meledak sebagai kejutan bagi sebagian besar pengamat nasional dan internasional. Karena itu, mereka memerlukan penyelidikan lanjutan oleh para analisis gerakan sosial. Kontribusi utama dari studi ini berfokus pada wacana dan emosi dalam mobilisasi pemrotes selama musim semi Arab yang berbeda dengan pendekatan yang berfokus pada memeriksa kondisi struktural pemberontakan serta ketidakadilan. Studi ini menjelaskan bagaimana pemrotes memediasi dan mengekspresikan tuntutan mereka terkait kekerasan struktural pada rezim sebelumnya, mengidentifikasikan makna yang digunakan pengunjuk rasa untuk menyampaikan rasa putus asa dan juga perasaan yang mereka alami, sebagaimana tercermin dalam kesediaan mereka untuk mempertaruhkan nyawa. Meremehkan gagasan reformasi, mereka dengan cepat bergerak untuk meminta mengakhiri rezimnya. Mereka juga mengungkapkan rasa jijik yang mendalam terhadap kepemimpinan yang ada. Musim semi Arab berhasil mendorong mobilisasi kerakyatan berbasis luas tersebut, menyatukan berbagai kelompok. Beberapa kelompok berpartisipasi lebih dari yang lain dan ada variasi dalam konstituen peserta di berbagai negara. Misalnya, memberikan bukti terperinci berdasarkan survei yang dilakukan di Mesir pada tahun 2011 di bulan Juni, dan di Tunisia pada bulan Oktober tahun 2011. Namun demikian, kelompok-kelompok yang berpartisipasi dapat berkumpul untuk memprotes dan menuntut untuk berakhirnya sebuah rezim tersebut. Musim semi Arab terjadi dalam konteks kepresidenan diktator jangka panjang dan disebut sebagai rezim otoriter. Rezim otoriter merupakan sistem politik yang luas, di mana populasi umum memiliki pengaruh terbatas dan atau terbatas pada politik, baik secara formal maupun informal, dan di mana pembangkangan ditekan dan terkadang dapat dilakukan secara brutal. Meskipun dengan variasi dari waktu ke waktu, di antara negara-negara, tidak adanya kebebasan pers dan peradilan yang independen, menyertai represi politik selama beberapa dekade di ketiga negara bagian. Dengan perhatian terbatas pada pembingkaian, studi terbaru musim semi Arab telah menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya pemberontakan, termasuk hubungan internasional dan jenis rezim, peran untuk media lama dan baru, dan demokratisasi lainnya, termasuk peran militer dan polisi, kesejajaran sejarah dengan gerakan revolusioner lainnya, dan peran agama. Dalam mempertimbangkan pembingkaian selama pemberontakan di Arab, studi yang ada berfokus terutama pada saluran berita terpilih di Timur Tengah dan dunia, tentang bagaimana media sosial kelompok politik persuasi
yang berbeda mengungkapkan fragmentasi politik di suatu negara, atau tentang bagaimana framing membantu pengembangan taktik inovatif dalam kasus tertentu di Tunisia. Yang kedua, ukuran kelompok dan penggunaan kekerasan oleh kampanye perlawanan dalam studi multilevel metode perlawanan. Pada bagian pertama bab ini akan meninjau literatur sebelumnya tentang konflik sipil dan perlawanan tanpa kekerasan, kemudian menyajikan teori yang menawarkan penjelasan mengapa beberapa kelompok menggunakan kekerasan sementara yang lain menggunakan non-kekerasan ketika mereka mencari perubahan politik. Kekerasan membebankan biaya pada semua pihak yang dapat dihindari jika pihak berunding daripada berkelahi. Karena itu, semua pihak yang berkonflik lebih baik jika mereka dapat menyelesaikan sebuah masalah tanpa pertempuran, membuat konflik kekerasan irasional. Melihat ideologi dilemparkan sebagai kerangka kerja baru, dari mana aktor non-negara mendasarkan pengambilan keputusan mereka, dan sejauh mana mereka menggunakan kekerasan. Dengan demikian, ideologi tidak hanya membentuk kelompok-kelompok yang dibangun di atas garis mobilisasi ideologis yang eksplisit seperti Marxisme atau demokrasi, tetapi juga kelompok-kelompok yang pembentukan dan pertumbuhannya didasarkan pada struktur organisasi seperti gerakan anti korupsi, etnisitas, dan agama. Para pakar konflik sipil telah lama mengakui masalah ini. Namun, masalahnya tetap ada karena sulitnya mengidentifikasi kelompok yang relevan secara ex ante. Literatur terbatas yang mengkaji konflik sipil secara didik menggunakan dua angka pada negara dan kelompok yang secara aktif terlibat dalam pemberontakan. Ini menghindari masalah yang mengklasifikasikan pemberontak potensial ex ante. Dengan demikian, tidak memungkinkan untuk mempelajari permulaan perang saudara sebagai variabel independen. Yang pertama, perlawanan tanpa kekerasan. Para sarjana perang sipil mulai mengambil banyak penelitian akademis tentang perlawanan tanpa kekerasan. Tindakan non-kekerasan mengacu pada tindakan politik di luar saluran politik normal yang tidak melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan yang eksplisit. Berakar di banyak agama, perlawanan tanpa kekerasan muncul sebagai metode pertarungan politik yang serius di abad ke-19. Mahatma Gandhi berkontribusi besar pada filosofi non-kekerasan dengan menggunakannya untuk mengadvokasi perubahan politik. Sarjana konflik telah melukiskan perlawanan tanpa kekerasan sebagai ujung lain dari pemberontakan kekerasan. Kedua jenis gerakan tersebut mencari spektrum perubahan di negara melalui jalur politik yang tidak teratur. Di sini ada pandangan sebelumnya bahwa ada dua strategi pertikaian mewakili ujung yang berbeda dari sebuah kontinum. Pertama, kampanye perlawanan tanpa kekerasan biasanya mengubah taktik sebagai tanggapan atas tindakan negara. Yang kedua, bahkan ketika kampanye non-kekerasan tetap berkomitmen pada non-kekerasan dalam menghadapi represi negara, yang dimana umumnya untuk kampanye kekerasan muncul secara bersamaan yang menarik dari populasi yang sama dan memiliki tujuan yang sama. Dengan demikian, negara harus mempertimbangkan sejauh mana kampanye non-kekerasan terutama yang lebih kuat memiliki potensi untuk menggunakan kekerasan di masa depan. Komposisi kampanye dalam hal struktur mobilisasinya dapat menjadi sinyal bagi negara tentang kekuatan potensialnya jika terjadi kekerasan. Kemungkinan bahwa penggunaan kekerasan bervariasi antara pro-demokrasi, Marxis, etnis atau agama, dan gerakan untuk mengusir orang asing.
Karena kontinum ini, kampanye non-kekerasan dapat dilihat sebagai kasus yang bersifat negatif pada perang saudara. Mereka mewakili kasus-kasus ketika sebuah kelompok memiliki keluhan terhadap negara, didominasi untuk menangani keluhan ini di luar saluran politik normal, tetapi memilih untuk tidak terlibat dalam kekerasan. Dengan memahami mengapa beberapa kelompok terlibat dalam perlawanan tanpa kekerasan, sementara yang lain terlibat dalam pemberontakan, kita dapat lebih memahami komponen pemberontak dari interaksi strategis antara aktor negara dan non-negara yang dapat menghasilkan konflik. Baik, itu saja sedikit penjelasan review buku ke-8 dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.